Pagi, Bu. Pagi dok, bagaimana ya dok kondisi anak saya? Berdasarkan pemeriksaan dan juga gejala-gejala serta tanda-tanda dari anak Ibu, saya memperkirakan bahwa anak Ibu terkena thalassemia. Hah? Thalassemia? Thalassemia itu apa dok? Jadi thalassemia itu adalah penyakit yang mohon maaf Bu, saya harus mengambil telepon ini terlebih dahulu. Baik dok. Jadi terkait anak Ibu, untuk perawatannya anak Ibu harus segera menerima transfusi darah. Transfusi darah? Betul Bu. Saya harus bagaimana ya dok? Jadi untuk pemeriksaan transfusi darahnya, mohon maaf Bu, saya harus memeriksa dulu. Hah? Transfusi darah? Thalassemia? Mohon maaf Bu, untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan lagi oleh Pak perawat saya Bu. Untuk saat ini saya ada suatu situasi darurat yang harus saya tangani segera. Mohon maaf ya Bu. Oh baik dok, terima kasih ya dok. Terima kasih juga Bu. Halo pak, Halo, gimana Ma? ini anak kita kena thalassemia kata dokter. Thalassemia itu apa? Terus harus transfusi. Itu gimana sih? Gak paham banget. Sebenarnya tadi itu udah dijelasin sih pak sama perawatnya. Tapi dokternya tuh buru-buru pergi, jadi penjelasannya tuh kurang jelas juga. Perawatnya juga buru-buru pergi. Terus gimana ini? Kita harus gimana? Kita harus lakuin apa buat anak kita pak? Thalassemia merupakan penyakit kelainan darah merah yang diturunkan dari kedua orang tua kepada anak dan keturunannya. Penyakit ini disebabkan karena berkurangnya atau tidak terbentuknya protein pembentuk hemoglobin utama manusia. Hal ini menyebabkan eritrosit mudah pecah dan menyebabkan pasien mengalami anemia. Berdasarkan data dari Yayasan Thalassemia Indonesia, sejak tahun 2012 hingga Juni 2021 tercatat ada 10.973 kasus thalassemia di Indonesia. Di Jawa Barat sendiri, Kemenkes mencatat pada tahun 2021 bahwa 40% kasus thalassemia ada di provinsi ini, membuat Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi dengan kasus thalassemia. Penyakit ini bisa didiagnosis sejak usia 6 bulan, sehingga penting untuk dilakukan deteksi dini untuk mencegah komplikasi yang tidak diinginkan. Penanganan utama dari thalassemia adalah transfusi darah seumur hidup dan juga pemberian terapi kelasi besi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam perjalanan dari penyakit ini. Edukasi yang cukup juga penting untuk mendukung pengetahuan yang dimiliki orang tua dalam menangani anaknya. Sementara itu, masih ada beberapa permasalahan berkaitan tentang edukasi yang diterima oleh orang tua. Dari sisi dokter, sesuai ilustrasi yang tadi kita saksikan bersama, dokter tidak memiliki cukup waktu untuk bisa memberikan edukasi yang cukup kepada orang tua. Kemudian dari sisi orang tua juga merasa memiliki pengetahuan yang kurang terkait thalassemia dan membuat mereka cemas akan kondisi anaknya. Selain itu, orang tua juga merasa kurang memahami penjelasan yang diberikan oleh dokter dan juga perawat. Berdasarkan permasalahan yang ada, kelompok kami membuat gagasan untuk membuat program edukasi peduli thalassemia atau LITA. Edukasi yang diberikan berupa booklet dan juga video. Diharapkan dengan adanya alat edukasi tadi dapat memudahkan orang tua dalam menerima edukasi terkait thalassemia dan juga memudahkan dokter dalam menyampaikan informasi terkait thalassemia. Berdasarkan hasil wawancara dari dokter spesialis anak subspesialis hematologi dan onkologi yaitu Dr. Nur Melansari SPA MKes, problem utama yang biasa terjadi pada pasien thalassemia anak adalah pasien yang banyak tidak mengetahui terkait thalassemia sehingga mengakibatkan orang tua atau pasien kaget untuk pertama kali mengetahuinya, kecuali ada salah satu keluarga yang mempunyai riwayat pasien thalassemia. Untuk menggali permasalahan yang ada dan dialami oleh pasien thalassemia, kami melakukan survei berupa kuesioner yang dibagikan ke POPTI yaitu Yayasan Perhimpunan Thalassemia di Indonesia. Dari kuesioner tersebut, kita mendapatkan 11 responden yang merupakan orang tua dari pasien thalassemia, di mana hampir semua pada awalnya memeriksa anak dikarenakan lemas atau pucat, bukan karena adanya riwayat thalassemia pada keluarga. Pada awalnya, mereka merasa sangat sedih, kaget, dan 90% merasa kebingungan. Orang tua thalassemia masih banyak yang ingin tahu akan informasi tentang efek samping dan dari transfusi darah dan obat kelasi besi. Secara general juga, 90% dari mereka masih ingin memperkaya pengetahuan terkait thalassemia dengan cara media elektronik ataupun media poster dinding. Oleh karena itu, pentingnya edukasi yang menarik agar bisa membuat masyarakat tertarik dan teredukasi terhadap penyakit thalassemia. Tujuan dari edukasi ini adalah memberikan informasi terkait thalassemia terhadap orang tua dari pasien thalassemia. Dengan adanya edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan orang tua terhadap thalassemia, sehingga dapat membantu memahami kondisi anaknya. Metode yang digunakan dalam edukasi kami adalah menggunakan video animasi singkat yang ditayangkan pada TV ruang tunggu rumah sakit dan buklet fisik yang akan ditaruh di ruang tunggu rumah sakit. Alasan kami memilih buka sebagai metode edukasi adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2012, bukan merupakan salah satu metode yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan orang tua dalam merawat anaknya. Dalam bidang pendidikan kesehatan, buklet merupakan salah satu bentuk media yang menggabungkan tulisan dan gambar
Kelebihan buklet adalah kemampuannya dalam menyajikan informasi secara lebih terperinci dibandingkan leaflet, namun tetap dalam bentuk yang ringkas dan tidak membuat baca merasa bosan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2019. Selain itu, buklet juga dapat disajikan dalam bentuk elektronik atau e-buklet sehingga memudahkan orang tua untuk mengakses informasi melalui ponsel mereka. Alasan kami memilih video animasi sebagai metode edukasi adalah berdasarkan sebuah penelitian mengungkapkan adanya perubahan perbedaan dalam pengetahuan orang tua mengenai perawatan pada anak thalassemia sebelum dan setelah mereka menerima informasi dan edukasi secara audiovisual. Oleh karena itu, dari beberapa alasan tersebut, kami menggunakan buklet atau e-buklet dan video animasi sebagai metode edukasi untuk orang tua penderita thalassemia. E-buklet akan bisa dilihat melalui QR code yang dapat di-scan pada akhir video dan belakang buku e-buklet fisik. Buklet dan e-buklet ini berisi informasi kesehatan yang meningkatkan pengetahuan orang tua tentang perawatan anak penderita thalassemia. Selain itu, kami memberikan hasil dari video edukasi dan buklet yang sudah kami buat kepada orang tua anggota PEPTI. Kemudian, kami memberikan kuesioner untuk meminta feedback dari orang tua. Sebanyak 10 orang tua mengisi feedback ini. Kemudian hasilnya sebagai berikut. Secara keseluruhan, edukasi yang diberikan sudah cukup baik dan mudah dipahami oleh responden. Responden juga kebanyakan merasa terbantu dan merasa penjelasan yang diberikan sudah cukup jelas dan lengkap. Ada responden yang menyarankan untuk menambahkan lagi penanganan dari aspek psikologis anak atau remaja. Untuk hasil respondennya adalah sebagai berikut. Untuk limitasinya, survei yang telah kami lakukan tidak dapat diisi oleh semua orang tua pasien thalassemia, sehingga untuk hasil responden kami hanya dapat beberapa saja. Untuk video edukasi yang telah kami buat tidak bisa ditampilkan di semua rumah sakit yang ada di Indonesia, dikarenakan tidak semua rumah sakit memiliki TV untuk menampilkan video edukasi yang telah kami buat. Desain yang dibuat juga belum cukup profesional sehingga diharapkan bisa berkolaborasi dengan desainer grafis yang lebih kompeten. Untuk evaluasi dari yang sudah dilakukan adalah agar survei dapat diisi dengan banyak orang tua pasien thalassemia dan juga diharapkan buklet tersebut dapat didistribusikan di banyak rumah sakit dan video edukasi tersebut dapat ditampilkan di rumah sakit sehingga kebermanfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh banyak pihak. Kurangnya pengetahuan orang tua pasien terkait penyakit thalassemia disebabkan oleh minimnya waktu konsultasi di poli dan gap pemahaman fisiologi manusia antara dokter dan orang tua pasien sehingga orang tua kurang memahami thalassemia. Oleh karena itu, kami memiliki gagasan berupa buklet dan video edukasi tentang thalassemia yang akan ditayangkan di ruang tunggu di rumah sakit. Buklet dan video edukasi yang kami buat lalu diberikan kepada PEPTI agar mereka dapat memberikan feedback terhadap buklet dan video edukasi kami. Kami mendapatkan respon positif dan beberapa saran, seperti menambahkan informasi terkait penanganan psikologis pasien thalassemia. Dengan kolaborasi bersama beberapa pihak, seperti animator, dokter spesialis anak, dan dokter hematologi onkologi, kami berharap agar buklet dan video edukasi thalassemia dapat memberikan informasi yang cukup kepada orang tua pasien untuk menunjang perawatan pasien thalassemia. Bentar. Kok ada ya video tentang thalassemia? Coba deh aku tonton dulu ini videonya apa isinya. Halo teman-teman, aku Lita. Kenalin, ini Tala Warrior dan Tala Guard. Bersama kami, ayo kita kenali thalassemia. Thalassemia merupakan penyakit kelainan darah merah yang diturunkan dari kedua orang tua. Ketika seorang anak mengidap thalassemia, gen yang mengendalikan produksi protein penting sel darah merah yang disebut hemoglobin mengalami kelainan. Akibatnya, produksi hemoglobin menjadi tidak normal dan sel darah merah mudah hancur. Kalian tahu kan kalau sel darah merah digunakan untuk membawa oksigen? Jika kekurangan sel darah merah, pasokan oksigen ke seluruh tubuh akan terganggu. Itulah kenapa biasanya pasien thalassemia terlihat pucat. Terdapat dua gen yang membentuk hemoglobin. Jika salah satu gen tersebut mengalami kerusakan, akan terjadi thalassemia minor yang tidak menimbulkan gejala. Namun, jika kedua gen mengalami kerusakan, akan terjadi thalassemia mayor di mana akan timbul gejala seperti kulit menjadi kuning, pertumbuhan dan pubertas terhambat, perut membuncit, lemas, pucat, dan bentuk mukanya seperti ini. Salah satu penanganan thalassemia adalah dengan melakukan transfusi darah, supaya kekurangan sel darah merah dapat ditangani. Namun, ada beberapa efek samping yang ditimbulkan oleh transfusi darah. Penumpukan zat besi merupakan salah satu efek yang paling umum. Hal ini bisa menyebabkan terganggunya fungsi organ, sehingga diperlukan terapi kelasi besi untuk membuang zat besi yang berlebihan.
Namun, lagi-lagi ada efek samping yang dapat terjadi, seperti reaksi alergi, mual, muntah, sakit perut, atau sistem imun yang melemah. Walaupun kelasi besi dapat menyebabkan beberapa efek samping, terapi tersebut penting untuk dilakukan secara rutin dan tepat waktu untuk mencegah penumpukan besi yang berbahaya. Jika timbul efek samping, segera kunjungi dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Pencegahan efek samping dapat dilakukan dengan pemantauan pemakaian obat oleh dokter, minum air yang cukup, dan nutrisi yang sesuai. Pemenuhan nutrisi dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan seperti wortel, jeruk, dan lainnya, makanan yang mengandung banyak vitamin A, D, E, kalsium, dan magnesium, contohnya pisang, alpukat, tomat, susu, dan gandum, serta beberapa produk olahan susu sapi seperti keju dan yogurt. Beberapa makanan yang perlu dihindari adalah makanan yang banyak mengandung zat besi seperti hati, daging merah, dan sayur berwarna hijau seperti bayam. Pasien talasemia biasanya memiliki kesulitan untuk melakukan aktivitas berat. Walau begitu, olahraga ringan tetap perlu dilakukan untuk meningkatkan kebugaran, seperti berenang, jalan kaki, bersepeda, atau yoga. Sekarang, sudah tahu kan talasemia itu apa? Untuk info lebih lengkapnya bisa lihat buklet kami dengan scan QR berikut. Tala Warrior, kamu hebat! Terima kasih sudah berjuang sampai saat ini. Teruntuk Tala Guard, Anda adalah orang tua yang luar biasa. Anda tidak sendiri. Jangan menyalahkan diri sendiri dan mari berjuang bersama dalam merawat pasien talasemia.